Halo semuanya, perkenalkan saya Kristiani Lucy, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian PU Batch 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang BPJN NTT dan apa saja tugas saya dan layanan saya dalam BPJN NTT. BPJN NTT mempunyai tugas dan fungsi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan nasional. BPJN juga bertanggung jawab atas penerapan sistem manajemen mutu, pengendalian mutu, penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan, serta memastikan keselamatan dan kelayakan fungsi jalan dan jembatan. Tentunya di dalam BPJN NTT sendiri dilengkapi dengan pejabat struktural, yaitu Kepala BPJN NTT, Kasubag Umum dan Tata Usaha, Kepala Sesi Preservasi, Kepala Sesi Pembangunan, dan Kepala Sesi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan. BPJN itu juga memiliki Satker, dimulai dari Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 sampai dengan 4, dan Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan. Selanjutnya dilengkapi juga dengan PPK, dimulai dari PPK BPJN Wilayah 1 sampai dengan 4, dan juga PPK pada Satker P2JN NTT. Berikut adalah struktur organisasi dari BPJN NTT, dimulai dari balainya, lalu dari subbagian umum dan tata usaha, ada seksi KPIJ, seksi pembangunan jalan dan jembatan, seksi preservasi, dan di bawahnya ada Jafung dan jabatan pelaksana. Saya sendiri ditugaskan di seksi preservasi. Nah, di seksi preservasi ini saya melakukan beberapa tugas yang mendukung dari tugas dan fungsi dari seksi preservasi. Yang pertama ada perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan preservasi jalan dan jembatan. Ini dimulai dari menyiapkan rencana kerja, mengendalikan pelaksanaan, serta mengawasi kegiatan preservasi jalan dan jembatan. Dimulai dari pengadaan barang sampai dengan penerapan analisa harga satuan. Lalu ada pengelolaan sumber daya dan peralatan serta suku cadang untuk pekerjaan jalan dan jembatan. Di sini kami mendata keperluan alat berat dan peralatan untuk seperti DRU atau Disaster Relief Unit yang dibutuhkan ketika suatu waktu terjadi bencana alam. Yang ketiga, melaksanakan audit keselamatan jalan, penerapan SMKK, mitigasi, dan penanggulangan bencana. Di sini kami juga memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen SMKK dan penerapannya, serta memitigasi dan melakukan tindak lanjut dari bencana dan memonitorinya melalui aplikasi Sitaba. Selanjutnya ada mengevaluasi kinerja penyedia jasa di sini dengan memantau progres fisik dari penyedia jasa, permasalahan yang ditemukan di lapangan, dan tindak lanjutnya. Dan yang terakhir, penerbitan sertifikat layak operasi AMP. Tentunya dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan di AMP yang penyedia jasa yang memberikan pengajuan. Berikut adalah standar layanan yang saya anut, yaitu tepat waktu dalam penyusunan pelaporan, data yang disediakan valid dan terverifikasi, SLO AMP yang diterbitkan sesuai dengan prosedur, dan penerapan SMKK di seluruh kegiatan preservasi jalan dan jembatan. Lalu, apa kontribusi besarnya untuk instansi? Pertama, memastikan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi andal, aman, dan sesuai standar nasional. Yang kedua, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Yang ketiga, mendukung efisiensi anggaran dengan pengelolaan sumber daya yang tepat. Dan yang terakhir, mendorong pelayanan publik yang transparan, akuntabel, berkualitas sesuai dengan prinsip smart governance. Terakhir, untuk refleksi diri saya, dari ciri Smart ASN yang dijalankan dalam beberapa bulan ini adalah yang paling saya rasakan adalah adaptif, yaitu dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan, prosedur, dan juga teknologi atau aplikasi yang dilakukan saat pekerjaan. Saya juga dikenalkan beberapa aplikasi seperti Integrated Monitoring, TNDE atau e-office, dan juga KIBIM atau Kepatuhan Intern Binamaga. Yang kedua, hal yang bisa ditingkatkan, tentunya saya ingin memperluas kolaborasi lintas unit agar koordinasi dan sinergi semakin kuat. Tentunya pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum tidak dikerjakan secara sendiri-sendiri. Dan langkah sederhana apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, mungkin saya ingin memulai dengan membuat template dokumen dan standar laporan agar pekerjaan rutin bisa dikerjakan dengan lebih cepat dan konsisten. Tentunya tugas dan fungsi utama dari seksi preservasi adalah pengendalian dan pengawasan. Dan ini sering diwujudkan dalam pelaporan hasil monitoring dan evaluasi. Dengan adanya template dokumen dan standar laporan,
yang distandarkan, pekerjaan ini tentunya lebih dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, juga efisien. Lalu yang kedua, saya ingin membuat evaluasi harian singkat di akhir jam kerja untuk mencatat progres dan kendala. Tentunya hal ini juga akan membantu saya untuk terus berkembang dengan melakukan evaluasi setiap harinya, apa kekurangan saya, apa yang perlu saya tambahkan, apa yang perlu saya kerjakan di esok hari, dan apa saja target yang harus saya capai. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.